Peristiwa kecelakaan bot pengangkut pekerja migran Indonesia di perairan Johor Bahru, Malaysia pada 15 Desember lalu menewaskan sedikitnya 64 korban jiwa. Dari 64 korban jiwa, sudah ada jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Dan hingga kini masih terdapat 43 jenazah yang masih dalam pencarian. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Beres. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dari jumlah korban jiwa dalam insiden kecelakaan bot pengangkut TKI tersebut, berapa yang sudah ditemukan dan berasal dari mana? Oke, baik, rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Jadi kembali terjadi peristiwa yang menghebohkan begitu di Kota Batam, bahkan di Indonesia, bahwa telah terjadi laka laut begitu, ataupun bot pengangkut 64 TKI yang dikirim secara ilegal melalui pelabuhan di Bintan. Nah, TKI ini ada sekitar berjumlah 64 orang. Nah, karam dihantam ombak pada 15 Desember lalu, sehingga menelan korban jiwa sebanyak 64 orang. Nah, dalam proses pencarian, bahkan sudah 2 minggu berlangsung begitu. Nah, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi sebanyak 21 jenazah. Nah, 11 diantaranya sudah tiba di tanah air 2 hari lalu dan sudah dipulangkan ke daerah masing-masing, termasuk lebih dominan dari daerah Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lombok begitu. Nah, sementara 10 jenazah lagi hingga saat ini masih berada di Malaysia dan dalam proses evakuasi untuk identifikasi hingga nantinya dikirimkan ke tanah air kembali. Seperti itu. Ya, kemudian apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini dan apa bukti yang sudah berhasil ditemukan oleh tim Satgas? Ya, baik. Nah, untuk ini merupakan kasus yang sudah mendapatkan atensi langsung dari Kapolri begitu. Nah, Kapolri membentuk tim Satgas yang dipimpin langsung Brigjen Pol Krisnamurti dan Wasatgasnya langsung dipimpin Dirkrimum Polda Kepri. Nah, dalam proses pengembangan begitu, nah tim Satgas kemanusiaan sudah berhasil menangkap 2 yang diduga dalam otak pelaku begitu, ditangkap di Batam pada kemarin sore. Ya, rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana modus para pengirim TKI ilegal ini, Beres? Ya, jadi modus para pengirim TKI secara ilegal ini, mereka menjanjikan awalnya mereka menawarkan akan ada pengiriman begitu kan, untuk diberangkatkan secara legal. Jadi bahkan para calon TKI ini mereka dimintai dana, ada yang 4 juta hingga 6 juta untuk pengurusan dokumen kelengkapan begitu. Nah, jadi warga ini mengira semula memang mereka diberangkatkan secara resmi, namun pada sampai di Batam mereka malah ditipu ya, seperti itu. Mereka malah diberangkatkan secara ilegal melalui pelabuhan tikus ataupun pelabuhan yang tidak mengantongi izin. Nah, jadi mereka diberangkatkan dari sana. Nah, dengan alasan lantaran masih situasi pandemi COVID, tidak boleh ada pengiriman. Nah, itu pula yang membuat para TKI ini diduga merasa ditipu begitu. Nah, untuk informasi tambahan juga tadi tim Satgas juga sudah berhasil menyegel ada 7 unit kapal begitu dan 2 pelabuhan. Ya, rekan Mei. Baik, terima kasih Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Diretkrim Polda Kepulauan Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang jelas, yang bisa saya gambarkan di sini adalah para PMI ini ya dihubungi atau mereka disampaikan untuk masuk ke Malaysia. Mereka menyiapkan uang kurang lebih bervariasi, ada yang 4 juta, ada yang 4,5 juta ya, untuk mereka bisa masuk ke Malaysia. Jadi mereka berangkat dari wilayah masing-masing, masuk ke Batam, Batam ditampung, ada beberapa agen yang ada di Batam, terus mereka dikirim ke Buban. Dari Buban mereka diberangkatkan menuju ke lokasi atau ke Malaysia. Itu gambaran awal saja, gambaran umum saja. Ya, kami nggak bisa sampaikan lebih dalam lagi. Tadi sementara yang disebutkan Pak Kadis 2 orang ya. Nah, itu sudah kita pastikan ya. Untuk yang lain mohon salam. Sudah nama-namanya kita sudah dapatkan. Siapa orang-orangnya sudah kita gambarkan, kita sampaikan ya.
Namun biarkan kami dulu Satgas bekerja dulu dengan baik, tunggu informasi dari kami. Setelah kami bisa ungkap jelas perbuatannya, keterlibatannya, bukti-buktinya, pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Ya. Jadi sementara 2 ini dulu. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.